2 Samuel 10 ayat yang pertama, Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat yang kedua, lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai di negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawai itu kepadamu. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setelah 2-3 hari ini saya tidak sempat buat video. Hari ini saya akan membahas mengenai satu peristiwa dalam firman Tuhan pada saat Daud mulai berperang dengan Bani Amon dan orang Aram, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, gitu ya. Dan di sini saya akan menyorot tentang salah satu raja pada Bani Amon, yaitu Raja Hanun, gitu ya. Dimana dia sebenarnya adalah anak dari raja sebelumnya, yaitu Raja Nahas, gitu ya. Dan cerita yang tadi kita baca itu adalah peristiwa bagaimana pada waktu itu Nahas mati dan kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Hanun tadi. Kemudian Daud berkata pada pegawainya, karena Nahas sudah menunjukkan persahabatan, maka kita akan memberikan penghormatan atas kematiannya kepada Hanun anaknya, gitu ya. Kemudian Daud mengutus pegawainya untuk ke tempat Bani Amon menemui Hanun tadi, gitu ya, untuk menyampaikan berduka cita karena Nahas ayahnya telah meninggal, gitu ya. Dan tadi waktu kita baca dalam firman Tuhan, maka kemudian pegawai-pegawai Hanun pada waktu itu berkata kepada Hanun tuannya, apakah memang Daud tujuannya untuk berduka cita, menyampaikan duka cita atas kematian Nahas? Jangan-jangan sebenarnya Daud bukan untuk menyampaikan kabar duka cita, menyampaikan rasa duka cita, tetapi Daud mengutus pegawainya untuk mengintai dan kemudian menghancurkan Bani Amon itu. Dan waktu Hanun mendengar cerita dari pegawai-pegawainya tadi, kemudian Hanun melakukan tindakan yang tidak pantas kepada utusan Daud, yang akhirnya membuat Daud marah, gitu ya. Kalau Anda bisa baca lanjutannya dalam 2 Samuel 10 tadi, itu bagaimana kemudian utusan Daud, pakaiannya kemudian dikoyak separuh sampai ke pangkal pahanya dikatakan, dan kemudian dibiarkan pulang. Mereka dipermalukan begitu saja, gitu ya. Ini salah satu peristiwa dalam firman Tuhan bagaimana pada waktu itu terjadi sesuatu di mana Daud yang hendak menunjukkan turut berduka cita atas kematian Nahas, Raja Bani Amon, dan itu digantikan oleh Hanun anaknya. Daud menyampaikan turut berduka cita kepada anaknya tadi, dan kemudian itu ditanggapi dengan salah paham, ditanggapi dengan cara yang tidak benar, karena waktu itu Hanun mendapat masukan dari pemuka-pemuka tokoh pegawai-pegawainya dia, bahwa Daud tidak semata-mata menunjukkan rasa duka citanya, tetapi dengan maksud untuk mengintai, gitu ya. Sebelumnya kita akan lihat sedikit mengenai siapa itu Nahas, yang adalah Raja Bani Amon, gitu ya. Dan tadi Daud bilang karena Nahas menunjukkan persahabatan, maka Daud akan menunjukkan rasa duka cita itu berkat persahabatan yang dibangun antara Daud dengan Nahas. Alkitab tidak banyak menceritakan tentang persahabatan antara Daud dengan Nahas. Saya coba mencari-cari di mana peristiwanya Daud membangun suatu persahabatan yang ditunjukkan oleh Nahas kepada Daud, gitu ya. Waktu saya mencoba search di internet, banyak orang yang menganggap bahwa itu terjadi pada saat Daud melarikan diri dari kejaran Saul. Memang kalau kita lihat peta pada waktu Daud lari dari kejaran Saul, Daud sempat dari Gua Adulam, dia sempat lari ke Moab waktu itu, dan kemudian dia menitipkan ayah dan ibunya, gitu ya. Tetapi di sana tidak diceritakan tentang Nahas, Raja Bani Amon, gitu ya. Kalau Anda lihat peta dalam kerajaan di Israel pada waktu itu, di bagian selatan dari kerajaan Yehuda itu adalah suku Edom, di sebelah atasnya sedikit adalah Moab, dan kemudian di atasnya lagi adalah Amon tadi. Nanti di atas Amon itu di sana ada Aram, gitu ya. Jadi waktu itu Daud melarikan diri cuman sampai pada Moab, tidak ke utaranya sedikit, yaitu ke Amon tadi. Jadi di sana tidak disinggung bagaimana Daud bertemu dengan Nahas, gitu ya. Walaupun kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa pada saat Daud ke Amon menitipkan ayah dan ibunya, dikatakan sampai satu ketika Amon kemudian mendapat serangan, dan kemudian Nahas menolong keluarga Daud yang ada waktu itu di Amon, menurut pendapat sejarah begitu, gitu ya. Alkitab tidak menceritakan dengan jelas persahabatan antara Daud dengan Nahas ini.
Gitu ya. Tapi kita akan lihat beberapa peristiwa tentang bagaimana Nahas ini adalah raja Bani Amon yang sebelumnya memang sempat berkonflik, sudah banyak berkonflik. Bahkan sejak sebelum Saul menjadi raja, Bani Amon selalu menyerang kawasan Israel pada waktu itu, terutama daerah Gilead. Gitu ya. Mungkin kita akan lihat sedikit saudaraku beberapa ayat tentang hal itu. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 12 ayat 12, ini pada waktu itu Samuel berpamitan dengan umat Tuhan, dan kemudian Samuel menceritakan ulang bagaimana pada waktu itu umat Tuhan meminta raja, gitu ya. Di 1 Samuel 12 ayat 12 dikatakan, ketika kamu melihat bahwa Nahas raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah atas kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Jadi pada waktu itu Samuel menceritakan pada orang Israel bagaimana mereka menolak seorang raja. Waktu Ahaz datang kepada mereka, mereka datang kepada Samuel dan berkata bahwa raja kita cuman Allah, gitu ya. Dan kemudian Samuel menceritakan bagaimana mereka kemudian meminta seorang raja, dan Samuel menunjukkan bahwa inilah rajamu, yaitu Saul, gitu ya. Itu pertama kali Nahas dimunculkan. Bagaimana Nahas ini adalah Bani Amon yang kemudian menyerang suku Israel pada waktu itu, gitu ya. Kalau Anda perhatikan di peta, Bani Amon tuh saya sudah bilang tadi letaknya di sebelah utara dari Moab, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 Samuel 11 ayat yang pertama, dikatakan di sana satu pasal sebelum yang tadi dikatakan, maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead, gitu ya. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu, gitu ya. Di sini ada satu kota yang namanya Yabes Gilead. Jadi kawasan Gilead itu paling tidak ada beberapa kota yang sering kita dengar. Misalnya adalah Yabes Gilead yang barusan tadi kita baca, dan Ramot Gilead yang pernah saya bahas sebelumnya, gitu ya. Kalau Anda lihat denah pembagian peta suku Israel, maka Yabes Gilead itu berada di sebelah selatan, gitu ya. Yabes Gilead berada di sebelah selatan, itu adalah suku Gad, itu kawasan suku Gad. Persis di sampingnya adalah Bani Amon, gitu ya. Di sebelah utaranya sedikit itu barulah Ramot Gilead, gitu ya. Dan itu masuk dalam kawasan suku Manase. Dan di sebelah Ramot Gilead, persis di sana adalah lokasinya kerajaan Aram. Karena itu saya pernah buat satu video tentang Ramot Gilead, bagaimana pada waktu itu Yosafat dengan Raja Ahab bertempur dengan orang Aram di Ramot Gilead, dan di sanalah Ahab mati, gitu ya. Jelas saudaraku, jadi ada dua kota di daerah Gilead, yaitu Ramot Gilead dan Yabes Gilead yang disorot dalam Alkitab ya. Kota yang lain banyak, gitu ya. Yabes Gilead berada di sebelah selatan, itu di kawasan suku orang Gad. Persis di sebelahnya adalah Bani Amon, gitu ya. Sementara Ramot Gilead di sebelah utaranya itu di kawasan suku Manase, dan di sebelahnya persis Bani Aram. Jelas saudaraku, karena itulah di Ramot Gilead terjadi pertempuran Yosafat dengan Ahab melawan orang Aram. Sementara itu Bani Amon menekannya ke Yabes Gilead yang berada di suku Gad, gitu ya. Mungkin Anda bisa lihat peta yang saya tampilkan di gambar ini untuk lebih jelasnya. Di sana posisi Yabes Gilead dan Ramot Gilead, gitu ya. Dan di sana dikatakan bahwa orang Nahas tadi berkemah dan mengepung Yabes Gilead, gitu ya. Inilah peristiwa-peristiwa dalam firman Tuhan. Dan kemudian kalau kita baca lanjutannya dalam 1 Samuel 11 tadi, bagaimana kemudian Saul menyerang ke sana, gitu ya. Dan kemudian Saul diteguhkan jadi raja. Dalam 1 Samuel 12 Saul ditolak jadi raja karena dia memberontak kepada Tuhan, gitu ya. Itu peristiwa-peristiwa dalam firman Tuhan tentang Nahas. Dan kalau saya kembalikan ke cerita tadi, memang dalam firman Tuhan tidak diceritakan dengan jelas kapan saat Daud bertemu dengan Nahas ini, gitu ya. Tetapi Daud tadi berusaha menunjukkan persahabatan akibat Nahas yang sudah terlebih dahulu menunjukkan persahabatan, sehingga pada saat Nahas mati, Daud mengunjungi Hanun anaknya untuk menunjukkan rasa simpati tentang meninggalnya Nahas. Jelas saudaraku, itu sedikit latar belakang dalam firman Tuhan supaya kita mengerti peristiwa ini terjadinya seperti apa, gitu ya. Dan ini semua menjadi sesuatu di mana kemudian Bani Amon pada waktu itu, pegawai-pegawai Hanun waktu itu mulai merayu Hanun dan mengatakan bahwa Daud
tidak menunjukkan rasa simpati dan turut berduka cita sebenarnya, tetapi semata-mata hanya untuk memprovokasi, untuk mengintai, dan untuk kemudian akhirnya menguasai Bani Amon tadi. Dan memang kalau kita lanjutkan dalam firman Tuhan, karena Hanun mempermalukan pegawai dari utusan dari Daud, kemudian itu mengakibatkan Daud marah, dan akhirnya Daud menyerang Bani Amon, dan Bani Amon dikuasai oleh Daud. Gitu ya. Itu sedikit peristiwa dalam firman Tuhan tentang Hanun bin Nahas ini. Gitu ya, yang kemudian dalam firman Tuhan kita tidak pernah baca lagi peristiwa atau kelanjutan bagaimana kehidupan Hanun ini, gitu ya. Cuma Nahas tadi saya sudah ceritakan latar belakangnya seperti apa, walaupun dalam firman Tuhan tidak digambarkan bagaimana Daud bisa bertemu dengan Nahas ini. Jelas aku? Dan dari sini ada satu pelajaran yang sederhana sebenarnya yang saya singgung di sini, bagaimana waktu itu Hanun atau pegawai-pegawai Hanun pada waktu itu salah paham tentang apa yang dilakukan oleh pegawai Daud. Salah paham tentang apa yang dilakukan oleh Daud dengan mengurus pegawainya. Gitu ya. Hanun atau pegawai-pegawai Bani Amon pada waktu itu berpikir bahwa Daud mengutus orang-orangnya untuk mengintai, untuk akhirnya menyerang kota itu. Padahal sebelumnya Daud tidak berencana seperti itu. Akibat pegawai Daud dipermalukan, maka kemudian Daud menyerang Bani Amon dan Bani Amon dikuasai oleh Daud. Gitu ya. Di sini ada satu bentuk peristiwa yang sederhana tetapi fatal, yaitu bentuk kesalahpahaman. Gitu ya. Jadi sebenarnya pada video ini saya ingin membahas sesuatu yang sederhana tentang satu bentuk kesalahpahaman yang dengan mudah bisa terjadi antar manusia. Saya pernah singgung di salah satu video yang lain bagaimana kesalahpahaman itu kerap terjadi antara suami dengan istri, antara sesama saudara, antara ayah dengan anak, antara sesama teman, antara pembimbing rohani dengan yang digembalakannya. Itu semua kerap terjadi satu bentuk kesalahpahaman. Dan inilah yang terjadi antara Hanun sebagai raja Bani Amon yang menggantikan Nahas dengan Daud yang pada waktu itu menunjukkan rasa persahabatan dengan Nahas. Gitu ya. Karena Hanun percaya pada pegawainya dan menganggap bahwa utusan Daud ke sana semata-mata untuk mengintai kota itu. Gitu ya. Dan akibatnya terjadilah pertempuran dan Daud menguasai Bani Amon pada waktu itu. Semata-mata karena Hanun salah paham dengan apa yang dilakukan oleh Daud dengan mengutus pegawainya. Jelas cukup? Dan ini menjadi satu gambaran buat kita semua bahwa kesalahpahaman menjadi sesuatu di mana saya pernah gambarkan bahwa itu terjadi akibat salah satu pihak terlalu mudah mengambil suatu kesimpulan. Akibat salah satu pihak terlalu cepat mengambil kesimpulan dan menganggap itu sebagai satu kebenaran. Dan akibat itu melakukan satu tindakan yang salah sehingga akhirnya timbullah sesuatu yang fatal. Dalam cerita ini adalah bagaimana Daud menguasai Bani Amon. Jelas saudaraku? Peristiwa yang lain dalam firman Tuhan tentang kesalahpahaman tidak hanya itu, saudaraku. Saya akan ambil beberapa contoh yang menunjukkan hal yang akibatnya kurang lebih sama, gitu ya. Kalau kita lihat cerita lain dalam firman Tuhan, itu kalau kita lihat dalam 1 Samuel 17, ini mungkin ceritanya Anda sudah sangat familiar tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat, gitu ya. Wah, ini cerita yang dari sekolah minggu anak-anak sudah sangat hafal. Tapi saya ingin mengambil satu bagian yang unik pada peristiwa ini, gitu ya. 1 Samuel 17 ayat 28. Dikatakan ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Jadi pada waktu itu Daud disuruh oleh orang tuanya mengunjungi 3 orang kakaknya yang sedang ada bertemu dengan Saul melawan Filistin pada waktu itu. Dan kemudian Daud mendengar bagaimana Goliat memaki-maki, mengejek-ejek barisan umat Tuhan, gitu ya. Dan yang terjadi adalah waktu Eliab kakaknya yang tertua mendengar bagaimana Daud ngomong kepada orang-orang itu, siapakah orang yang tidak bersunat yang menghina barisan Tuhan, itu membuat Eliab marah kepada Daud, gitu ya. Dan lanjutannya sesuatu yang sangat aneh saya pikir, gitu ya. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Gitu ya. Kakak tertuanya langsung marah kepada Daud. Gitu ya. Dan lanjutannya dia bilang, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Ini yang sangat menggelitik saya, saudara. Gitu ya. Bagaimana mungkin seorang kakak yang sama-sama dalam satu keluarga dan dia merasa dia mengenal sifat adiknya. Tetapi yang dia kenali adalah adiknya yaitu Daud, seorang yang pemberani, itu tidak salah. Tetapi dia bilang, dan kejahatan hatimu. Gitu ya. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Padahal jelas-jelasan Daud ke sana, disuruh oleh orang tuanya melihat keadaan kakaknya dan mengantar makanan.
gitu ya. Tetapi Eliab sebagai kakaknya marah kepada Daud dan dia merasa bahwa saya sebagai kakak tertua dan dia bilang saya kenal sifatmu, gitu ya. Kamu pemberani, itu betul. Tapi dia bilang dan kejahatan hatimu. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu bagaimana caranya seorang kakak dia bisa berpikir bahwa dia mengenal sifat adiknya yang hatinya jahat. Dalam firman Tuhan kita tidak pernah menemukan satu peristiwa pun bagaimana Daud punya satu niat jahat dalam hatinya tentang apapun juga. Gitu ya, kecuali tentunya berkenaan dengan isi Uria, karena waktu itu dia dikuasai dalam kondisi yang akal sehatnya hilang, dia dalam dikuasai dengan nafsu duniawi pada waktu itu, sehingga dia punya rencana jahat, gitu ya, dengan menaruh Uria di barisan depan untuk mengambil istrinya. Tetapi sepanjang kehidupan Daud tidak pernah menaruh sesuatu yang jahat dalam hatinya, dan seorang kakak pada waktu itu berkata kepada Daud, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Di sini Eliab dengan sangat yakin mengetahui bahwa Daud adalah seorang yang pemberani, itu tidak salah. Dan seorang yang hatinya jahat, ini saya tidak melihat dalam firman Tuhan. Gitu ya. Dan ini adalah satu bentuk di mana Eliab memandang Daud dengan cara yang salah. Dia salah paham dengan apa yang Daud lakukan. Padahal Daud ke sana untuk mengantar makanan, untuk melihat kondisi kakak-kakaknya. Kalaupun kemudian pada waktu itu Daud berhadapan dengan Goliat, semata-mata karena dia tidak terima bagaimana orang yang tidak bersunat menghina barisan umat Tuhan. Itu ya. Dan itu membuat akhirnya Daud berhadapan dengan Goliat. Tetapi sejak awal Daud bukan hendak menonton sebuah pertempuran. Daud bukan hendak menyaksikan pertempuran. Daud hendak melihat keadaan kakaknya dan mengantar makanan. Tetapi seorang kakak tertua yaitu Eliab menganggap Daud hatinya jahat. Jelas aku? Dan ini bentuk kesalahpahaman dalam firman Tuhan. Bagaimana ada seseorang yang merasa mengetahui dan mengenal seseorang, bahkan itu keluarganya sendiri, tetapi dia mengenal dengan cara yang salah. Dia salah paham dan memandang itu sebagai sesuatu hal yang tidak benar. Itu. Tapi dia meyakini sebagai satu hal yang benar. Dan ini adalah bentuk kesalahpahaman. Sama seperti Hanun tadi, gitu ya. Pegawai-pegawainya merasa yakin bahwa utusan Daud datang untuk mengintai, bukan untuk menunjukkan rasa duka cita. Padahal jelas-jelasan Daud berkata bahwa aku hendak menunjukkan duka cita akibat persahabatan oleh Nahas, gitu ya. Dan akibatnya kemudian terjadi pertempuran, Bani Amon dikuasai oleh Daud. Dan tadi kita tidak melihat apa-apa, cuma saya bisa melihat dari sini seorang Eliab, kakak tertua dari Daud, tidak mengenal dengan baik siapa adiknya, dan dia hanya berpikir adiknya seorang pemberani dan hatinya jahat. Jelas aku? Nah, ini bentuk kesalahpahaman yang kedua adalah terjadi dalam firman Tuhan, gitu ya. Contoh yang ketiga yang saya ingin ambil di sini adalah tentang bagaimana Yusuf, gitu ya. Dan saya yakin cerita ini juga bukan sesuatu cerita yang asing yang kita semua sudah sangat kenal. Bagaimana kemudian Yusuf, seorang yang disayang oleh orang tuanya, dan kemudian kakaknya cemburu dan tidak suka dengan Yusuf. Sampai satu ketika Yusuf bermimpi, gitu ya. Dan ada satu perkataan yang sangat saya perhatikan pada saat Yusuf menceritakan mimpinya. Kalau kita lihat dalam Kejadian 37 ayat yang ke-8, waktu Yusuf menceritakan mimpinya dikatakan seperti ini. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, setelah Yusuf menceritakan mimpi, gitu ya, respon dari saudaranya seperti ini, saudaraku. Berkata kepada saudaranya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Saudara-saudaranya berpikir bahwa pada saat Yusuf menceritakan mimpi itu, Yusuf ingin menjadi raja atas mereka. Gitu ya. Terus lanjutannya, apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Lanjutannya, jadi makin bencilah mereka. Sebelumnya mereka sudah tidak suka karena Yusuf mendapat perhatian lebih banyak dari ayahnya. Gitu ya. Dan pada saat Yusuf dengan polosnya menceritakan mimpinya, saudaranya tidak melihat sebagai satu bentuk di mana seorang adik menceritakan apa ada yang dialaminya. Tetapi mereka melihat bahwa seorang adik yang bercita-cita ingin menjadi raja. Seorang adik yang bercita-cita ingin berkuasa atas mereka. Gitu ya. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Dan akibatnya mereka merencanakan untuk membuang Yusuf ke dalam sumur dan kemudian menjualnya. Dan cerita kelanjutannya ada dan saya sangat hafal. Gitu ya. Itu peristiwa-peristiwa dalam firman Tuhan di mana kesalahpahaman menjadi sesuatu yang kerap terjadi. Dan bukan cuma 3 contoh yang saya ambil tadi, ada banyak contoh-contoh yang lain. Gitu ya. Tetapi di sini saya ingin sama-sama melihat bahwa kesalahpahaman menjadi sesuatu yang kerap terjadi antara hubungan antar manusia. Orang seringkali terlalu cepat menyimpulkan, terlalu merasa bahwa dia mengetahui dan mengenal sesuatu. Gitu ya. Padahal kita tahu bahwa manusia adalah satu pribadi yang kompleks. Manusia tidak dengan mudah bisa kita kenali dengan baik.
gitu ya. Karena itu apa sih namanya, orang yang tinggal sama-sama suami istri atau sesama saudara aja masih bisa salah paham, apalagi dengan orang yang tidak tinggal serumah. Kemungkinan itu kan menjadi lebih banyak timbul, gitu ya. Dan di sini kita lihat dalam firman Tuhan peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat orang yang salah paham. Daud akhirnya terpaksa harus menyerang Bani Amon karena utusan Daud dipermalukan oleh Hanun, hanya karena Hanun berpikir waktu Daud menunjukkan rasa duka cita, dipikirnya Daud memata-matai dan hendak menghancurkan Bani Amon, gitu ya. Daud waktu datang ke tempat pertempuran, Eliab kakaknya berkata bahwa aku kenal kejahatan hatimu, padahal Daud sama sekali tidak ada hati yang jahat dalam dirinya, gitu ya. Dan yang ketiga tadi saya ambil contoh tentang bagaimana Yusuf menceritakan mimpinya dengan apa adanya pada saat dia bermimpi, tetapi itu membuat keluarganya, saudara-saudaranya berpikir bahwa Yusuf ingin menjadi raja. Dan Anda bisa baca dalam sepanjang cerita firman Tuhan sampai dengan Yusuf jadi raja, itu semua terjadi karena Allah yang mengatur dan tidak pernah terbesit sedikit pun dalam pikiran Yusuf untuk menjadi raja. Gitu ya. Tetapi bagaimana mungkin saudara-saudaranya berpikir seperti itu? Itu semata-mata karena mereka memandang dengan cara yang salah. Jelas, dari video yang sederhana ini saya ingin kita sama-sama belajar untuk kita lebih hati-hati menilai sesuatu. Anda dan saya kita perlu menilai segala sesuatu, perlu mengamati segala sesuatu supaya kita lebih hati-hati. Tetapi jangan mudah menarik sebuah kesimpulan. Gitu ya. Saya ingat anak-anak saya lagi lakukan penelitian, dalam salah satu metode penelitian biasanya ada tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah misalnya setelah kita merumuskan masalah, kita ada hipotesa, dugaan sementara, gitu ya. Dan itu tidak bisa kita langsung anggap sebagai satu kesimpulan, karena berikutnya harus dilakukan percobaan, gitu ya. Percobaan ini berarti kita mengetes ulang berkali-kali untuk membuktikan apakah hipotesa kita benar. Kalau itu benar, barulah kemudian dibuat sebuah kesimpulan. Dan setelah dibuat kesimpulan, kemudian barulah itu dipublikasikan. Ada tahapan-tahapannya untuk sampai seorang mengambil kesimpulan. Dan kesalahpahaman terjadi apabila seseorang tanpa melakukan apapun juga dia dengan segera mengambil sebuah kesimpulan dan akibat itu dia melakukan tindakan yang salah dan terjadilah sesuatu yang tidak baik dan terjadi sesuatu yang fatal di sana. Jelas aku? Kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Dalam Ulangan 23 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Waktu itu Musa berkata kepada orang Israel, "Janganlah engkau menganggap keji orang Edom." Gitu ya. Sebab dia saudaramu. Waktu itu waktu itu Musa menasihatkan umat Israel supaya umat Israel jangan berpikir tentang sesuatu yang keji yang dilakukan oleh orang Edom karena mereka adalah saudaramu. Gitu ya. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir. Orang Mesir yang pernah memperbudak mereka. Musa berkata kepada orang Israel, jangan menganggap keji orang Mesir. Sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Jadi itu menjadi sesuatu di mana orang jangan mudah menganggap sesuatu salah. Jangan mudah terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Karena itu berpotensi akhirnya timbul kesalahpahaman. Jelas, saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu yang kita harus lebih hati-hati, saudaraku. Dalam Titus 1 ayat 15 dikatakan, bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi sebenarnya itu semua tergantung cara pandang kita. Kalau kita memandang sesuatu dengan penuh curiga, kalau kita memandang sesuatu dengan penuh negatif, maka kemudian kita akan menyimpulkan dengan cara yang negatif. Gitu ya. Tetapi kalau kita memandangnya dengan positif, kita melihat sisi lain yang baik, maka kita akan melihatnya dengan cara yang lebih baik dan itu membuat kita bisa mengujinya berulang-ulang sebelum kita akhirnya mengambil keputusan. Jelas aku? Mudah-mudahan dari ini semua saya ingin sama-sama kita melihat untuk kita lebih berhati-hati antara interaksi antar manusia, entah dalam gereja, entah dalam pergaulan, entah dalam keluarga suami istri dan segala macamnya. Mari masing-masing jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dan itu berpotensi akhirnya muncul kesalahpahaman, gitu ya. Coba tinjau berkali-kali, coba perhatikan dengan baik. Gitu ya. Dan ini pelajaran yang Musa juga gambarkan. Jangan anggap keji orang Edom karena dia saudaramu. Jangan anggap keji orang Mesir karena kamu pernah menjadi orang asing di negerinya. Jelas aku? Satu ayat yang terakhir dalam Mazmur 37 ayat yang ke-6 dikatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal kalaupun misalnya sampai terpaksa Anda menjadi orang yang mengalami disalahfahami oleh orang lain, maka percayalah bahwa Allah akan memunculkan kebenaranmu seperti terang
dan hakmu seperti siang, gitu ya. Tidak ada kebenaran yang tidak akan dimunculkan Tuhan. Kalau kita memang tidak melakukan sesuatu yang salah, tenang aja, maka Allah akan munculkan semuanya. Sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, bagaimanapun kita menyembunyikannya, maka itu akan muncul dan nampak di depan banyak orang. Jelas aku? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini bisa memberi inspirasi buat kita semua. Mari mudah-mudahan dari ini semua, hubungan kita antar manusia menjadi semakin lebih baik. Kita semakin saling menerima satu dengan yang lainnya. Tidak ada kesalahpahaman apapun. Jangan memandang terlalu cepat, jangan menyimpulkan terlalu cepat. Karena dari sana kita berpotensi akhirnya menyimpulkan sesuatu yang tidak benar. Dan itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Gitu ya. Mari suami istri, jalin komunikasi dengan baik. Dari komunikasi itu akhirnya terbangun suatu hubungan yang dimana satu dengan yang lainnya bisa menghindari suatu bentuk kesalahpahaman, gitu ya. Begitu juga dengan sahabat, begitu juga dalam pelayanan dan lain sebagainya. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.